Hai teman-teman, saya atas nama Alfariza, kelas M232 dengan NIM 230407501021. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai miskonsepsi. Apa sih miskonsepsi itu? Miskonsepsi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai salah paham atau salah pengertian. Nah, dalam salah satu situs yang telah saya baca yaitu dari www.wawasan_edukasi.web.id, di sana terdapat sebuah definisi dari miskonsepsi. Nah, di sini pendapat dari Mosik tahun 2010 yang mengatakan bahwasanya miskonsepsi itu didefinisikan sebagai kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi selama atau hasil dari pengajaran yang diberikan. Nah, pemahaman itu berlawanan dengan konsepsi-konsepsi ilmiah yang dibawa atau berkembang sejak lama. Apa sih penyebab dari miskonsepsi? Nah, kenapa miskonsepsi itu bisa terjadi? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama yaitu karena faktor diri siswa itu sendiri. Jadi, ini dapat dikenal istilah baru yaitu prakonsepsi. Jadi, secara sederhananya, siswa itu dalam pengalaman hidupnya atau selama dia hidup itu sudah punya pengertian tersendiri mengenai suatu konsep sebelum konsep itu dapat diajarkan kepadanya. Jadi, ini disebabkan karena lingkungan sekitar atau pengalaman hidup dari siswa itu. Jadi, siswa sudah punya konsep yang dia mengerti sendiri sebelum konsep itu diajarkan. Jadi, ini dapat menjadi salah satu penyebab dari miskonsepsi itu dapat terjadi. Nah, adapun yang kedua yaitu karena diri pengajar atau gurunya. Jadi, guru sendiri itu dapat mengalami miskonsepsi. Nah, ini disebabkan karena guru itu tidak kompeten atau tidak menguasai bahan ajar atau materi yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi, guru sendiri yang mengalami miskonsepsi atau hanya asal-asalan dalam mengajar, hanya mengajar seadanya saja. Nah, ini juga dapat menyebabkan miskonsepsi yang terjadi bukan hanya kepada guru, teman-teman, tapi juga kepada siswanya. Nah, adapun yang faktor yang ketiga yaitu karena buku teks. Nah, buku teks itu juga dapat menjadi faktor miskonsepsi karena buku teks yang dibuat oleh manusia itu pasti tidak sempurna. Jadi ada saja kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam buku teks. Nah, buku teks yang dijadikan acuan dalam pembelajaran atau pedoman referensi dalam pembelajaran itu dapat menyebabkan miskonsepsi kepada siswa maupun guru karena buku teksnya saja sudah salah, padahal buku teksnya itulah yang mau diajarkan kepada siswa. Jadi ini dapat menyebabkan miskonsepsi. Nah, adapun miskonsepsi yang terakhir yaitu karena metode atau cara mengajar gurunya. Nah, biasanya guru itu hanya mengajar seadanya saja, misalnya memberikan pekerjaan rumah kepada siswanya. Tapi setelah pekerjaan rumah itu dikumpulkan kepada dia, dia tidak memberikan umpan balik kepada siswanya mengenai apa-apa saja yang salah dalam jawaban pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh siswa ataupun nilai alasan nilai kenapa nilai yang diberikan itu bisa seperti itu. Jadi guru itu hanya memberikan pekerjaan rumah saja kepada siswanya dengan maksud atau dengan harapan siswa itu dapat belajar di rumah. Iya sih, belajar, tetapi belum tentu jawaban yang dikerjakan oleh siswa itu dapat benar. Jadi guru itu harus seharusnya memberikan umpan balik kepada siswa terhadap apa saja yang benar atau apa saja yang salah terkait tugas yang diberikan. Nah, itu adalah salah satu kesalahan mengajar guru. Jadi, cara mengajar guru itu dapat menyebabkan miskonsepsi. Bagaimana sih cara mengatasi miskonsepsi? Nah,
tadi sudah dijelaskan beberapa penyebab atau hal-hal yang menyebabkan miskonsepsi itu bisa terjadi. Nah, dari penyebab itu kita dapat menarik beberapa solusi yang dapat mengatasi miskonsepsi. Nah, misalnya dalam diri siswa. Nah, di sini miskonsepsi itu dapat diatasi dengan gurulah yang punya andil besar dalam miskonsepsi yang terjadi pada siswanya. Jadi di sini tugas guru yaitu mendeteksi terlebih dahulu miskonsepsi apa yang terjadi pada siswanya tersebut. Lalu setelah itu guru dapat mengidentifikasi penyebab apa sih yang menyebabkan siswa saya itu dapat terjadi miskonsepsi. Nah, setelah itu guru dapat menentukan bagaimana cara solusi atau bagaimana cara dia mengajar sehingga dapat mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, oleh karena itu, cara pengatasan miskonsepsi yang utama itu adalah kepada gurunya. Nah, ini dapat saya gabung yaitu dari penyebab karena diri guru itu sendiri dan cara mengajar dari guru itu sendiri. Nah, misalnya dalam diri guru itu sendiri tadi itu karena tidak kompeten atau tidak menguasai bahan ajar. Jadi di sini seharusnya dalam mengatasi miskonsepsi itu gurulah yang berperan penting. Jadi gurulah yang harus lebih belajar, lebih menguasai bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa sehingga tidak terjadi miskonsepsi. Jadi harus diperbaiki terlebih dahulu gurunya. Lalu dia bisa memperbaiki bahan ajarnya atau metode mengajar seperti apa yang dia harus tetapkan. Jadi guru harus lebih belajar lagi dalam menguasai bahan ajar sehingga tidak terjadi miskonsepsi kepada dirinya sendiri ataupun kepada siswa. Nah, selanjutnya dari metode belajar metode mengajar dari guru. Jadi, untuk tadi memperbaiki miskonsepsi dari siswa itu guru dapat menetapkan beberapa metode mengajar ataupun model cara mengajarnya atau strategi pengajarannya. Jadi guru harus menetapkan baik-baik sesuai dengan gaya belajar siswa ataupun miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Jadi guru harus pandai-pandai menetapkan metode mengajar atau cara mengajar sehingga dapat memperbaiki kesalahan pemahaman dari siswa. Jadi misalnya guru dapat menetapkan metode diskusi di kelas. Jadi dalam diskusi itu pastinya terdapat beberapa pendapat dari siswa yang bisa saja terjadi miskonsepsi. Nah, sehingga dalam diskusi itu guru sebagai moderator atau sebagai pengajar itu dapat memperbaiki kesalahan pendapat dari siswa. Jadi dengan metode diskusi, guru dapat mengetahui apa saja sih kesalahan pemahaman dalam materi ajar yang diajarkan kepada siswa tersebut, sehingga guru juga dapat mengatasi dengan memperbaiki pendapat atau argumen dari siswanya. Nah, adapun pada penyebab tadi yaitu buku teks. Nah, di sini guru sebenarnya cara mengatasi miskonsepsi itu harus dari gurunya sendiri secara dual lingkup atau cara pengatasan utama itu adalah memperbaiki diri guru. Jadi kalau melihat dari buku teks itu, nah disinilah pandai-pandainya guru dalam menjelaskan buku teks dan juga cara menyeleksinya buku teks yang harus diperbaiki. Jadi guru harus pandai-pandai menyeleksi buku teks yang akan menjadi bahan ajarnya kepada siswa. Karena biasanya guru itu hanya berpedoman pada buku teks tanpa memperhatikan beberapa ternyata adanya kesalahan atau kekeliruan dalam buku teks tersebut. Jadi di sini sebenarnya dalam pengatasan miskonsepsi ini yang punya andil besar dalam mengatasi itu adalah guru itu sendiri. Jadi harus terlebih dahulu ada kesadaran oleh gurunya untuk belajar lebih dalam sehingga dapat mencegah atau dapat mengatasi atau dapat memperbaiki miskonsepsi. Nah,
Demikian penjelasan mengenai miskonsepsi. Nah, semoga apa saja yang saya sampaikan tadi itu dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman. Nah, saya Alfarisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.